Saya sampaikan waktu saya kembali. Sorry. Aman. Bercanda saja. Yang mulia Bapak anggota MRP, Putri Adat, Bapak Sulaiman. Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Sulaiman Samuel Mobalen, melaksanakan penjaringan aspirasi di distrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam kesempatan itu, Sulaiman Mobalen menemukan sejumlah kejanggalan seperti upah tak layak, dugaan penipuan utang, hingga perampasan lahan secara paksa. Pihaknya setelah mendapatkan laporan dari warga terdampak, selanjutnya mengapel ini ke pemerintah daerah sehingga hak mereka bisa diselesaikan dan dipertahankan. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Sorong, Safwan Asyari. Silakan rekan Safwan dengan laporan selengkapnya. Ya, benar sekali rekan Iraka dan juga Tribuners maupun Anda berada pada kemarin hari Sabtu, anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya atau MRPBD Sulaiman Mobalen menggelar kunjungan kerja dan juga menyerap aspirasi daripada masyarakat di Kabupaten Sorong. Nah, pada kesempatan tersebut Sulaiman memfokuskan dua isu, yakni mengunjungi dan juga berbincang berkaitan dengan isu perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat yang terkena dampak dan juga berbincang dengan mama-mama pedagang asli Papua begitu. Nah, dalam kunjungan kemarin Sulaiman mendapati dari hasil pertemuan masyarakat mengeluh berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran di mana pihak perusahaan dinilai sengaja memberatkan masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang dipekerjakan di sana. Namun terkait dengan isu upah kerja juga disuarakan kemarin pada saat pertemuan di distrik Moisegen, Kabupaten Sorong sendiri. Nah, dalam kunjungan tersebut Sulaiman juga mendapatkan ada beberapa masukan dan juga kritikan dan juga aspirasi, maksud saya, yang mana masyarakat menyampaikan bahwa pihak perusahaan sengaja membebani masyarakat, khususnya yang terkena dampak untuk terkait dengan kooperasi dan lain sebagainya, sehingga bunga-bunga yang mereka dapati cukup besar dan kemudian menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu ada sejumlah mama Papua yang mana mereka mengeluhkan terkait dengan kehadiran kelapa sawit yang mana beberapa waktu lalu kemudian masuk dan melewati areal konsesinya, melewati areal perkebunan Dusun Sagu, di mana Dusun Sagu tersebut kita ketahui bersama bahwa Dusun Sagu ini merupakan benteng terakhir bagi kehidupan ataupun bagi pangan lokal di masyarakat Moisegen ini sendiri. Nah, selain itu dapat saya kabarkan bahwa dalam kunjungan kerja kemarin, Sulaiman juga mendapati adanya keluhan dari masyarakat, khususnya pedagang mama Papua, di mana pedagang mama Papua juga mendesak pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mencari formula untuk tidak merelokasi mama-mama Papua dari tempat areal pasar sore itu sendiri, karena menurut mama-mama Papua areal pasar sore ini cukup menyumbangkan penghasilan yang cukup banyak, sehingga mereka menilai untuk bagaimana mencari formula lain untuk tidak digeser ke tempat lain, namun tetap mereka berjualan di tempat areal pasar sore, sehingga dari hasil penjualan tersebut bisa mencukupi kebutuhan makan minum dan juga kebutuhan keluarga begitu. Nah, dalam kesempatan ini juga terdapat aspirasi yang mana masyarakat juga mendesak pemerintah dan juga melalui Majelis Rakyat Papua Barat Daya, mereka mengharapkan untuk Majelis Rakyat Papua Barat Daya bisa menyuarakan terkait dengan isu ekspansi
kelapa sawit yang rencananya akan yang telah dibahas oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, di mana mereka memproyeksikan tanah Papua untuk ditanami pohon sawit secara besar-besaran begitu. Nah, Sulaiman pada saat mendengarkan aspirasi pada pertemuan kemarin di distrik Moisigin, Sulaiman juga menegaskan bahwa Presiden harusnya bisa berpikir arif dan juga bijaksana sehingga tidak mengorbankan masyarakat adat yang ada di tanah Papua. Sejengkal tanah di atas tanah Papua adalah memiliki pemilik dan bukan merupakan tanah kosong, sehingga menurutnya isu yang disampaikan oleh Presiden ini harusnya akan disuarakan ke pihak pemerintah daerah begitu. Sekian, Iraka. Dari MRP kamu sampaikan ke bagian-bagian itu di pemerintah, mungkin tolong ditindaklanjuti untuk masalah perjanjian dari perusahaan dengan pemilik wilayah mengenai pelepasan tadi yang tadi Bapak Justinus sudah sampaikan. Karena waktu itu saya pernah bicara dengan yang bawa datang untuk sosialisasi atau datang ke rumah-rumah untuk mengajak masyarakat itu. Pernah satu kali saya ada bicara, saya bilang begini, saya baca hal itu, saya bilang, Pak, kenapa di sini ada pelepasan? Terus kenapa perusahaan itu menjadi menjadi orang pertama? Kenapa kami tuan tanah menjadi orang kedua? Itu sudah terbalik. Seharusnya orang pertama itu orang yang punya hak wilayah, baru perusahaan kota yang datang itu orang kedua. Tapi ini terbalik. Dan ternyata di dalam itu ada pelepasan tersebut. Dan di dalam itu pelepasan itu saya sempat tanya, kenapa ada pelepasan? Apa namanya pelepasan kalau sudah tercantum di dalam itu, biar kita mengganggu bukan tidak akan bisa. Tapi dia bilang begini, Ibu, jangan salah paham. Kenapa? Jangan salah paham, pelepasan itu bukan Ibu melepaskan tanah adat ke perusahaan, tidak. Baru pelepasan itu untuk apa? Ibu itu tuh hanya untuk melepaskan hutan. Hutan itu yang mereka mau operasi untuk kelapa sawit perkebunan ini, mereka saja tanah itu kembali di hak wilayah. Dia bilang begitu. Saya bilang begini, Bapak, namanya pelepasan. Ini kalau namanya sudah pelepasan di mana-mana. Orang jual tanah itu harus ada pelepasan tanah adat baru sah. Kalau cuma dari sertifikat tidak pakai, harus ada pelepasan tanah adat. Tapi dia punya bahasa kembali seperti itu. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada MRP untuk tolong tindak lanjuti masalah ini. Ini masalah serius ini. Kalau pemerintah tidak ambil langkah, kita hak wilayah yang dari bagian Moisigin tenggelam. Kita akan menangis, kita punya tanah sendiri. Kita datang minta kerja 2 orang tendang bertolak. Penjaringan di Moisigin harapan adalah Pemda bersama dinas terkait dengan sama pihak perusahaan harus ada evaluasi sehingga masyarakat adat yang punya wilayah mereka bisa bekerja situ dengan aman dan plasma yang selama ini mereka ingin untuk mereka harus menikmati, ya harus ada evaluasi. Pemda harus melakukan evaluasi, panggil perusahaan, harus evaluasi dengan masyarakat adat. Nah, tadi ada bagaimana? Kita akan mendorong ke pemerintah untuk bagaimana pemerintah harus serius untuk melihat hal ini, karena hutan sagu itu adalah hidup mereka. Mereka hidup dari hutan sagu. Kalau boleh pihak perusahaan, hutan sagu itu harus dilindungi sehingga masyarakat bisa mencari di situ, ambil sagu itu untuk menjadi konsumsi masyarakat adat di situ. Kalau itu harapan, dan Pemda juga harus
panggil perusahaan untuk sagu-sagu yang ada di sekitar situ dijaga, dilindungi, tidak boleh merusak. Walaupun sudah membongkar kiri kanan, ya, tapi kewajiban perusahaan untuk harus menjaga hutan dusun sagu itu. Eksistensi dusun sagu. Yang terkait dengan isu ini. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Presiden, sebenarnya Pak Presiden harus melihat ke belakang. Yang ada di sana itu masyarakat adat. Mereka butuh ruang hidup. Kalau hari ini kalau investor masuk mengambil lahan mereka mau cari makan di mana? Apalagi mereka ini adalah warga Indonesia. Mereka butuh dilindungi. Mereka adalah warga Indonesia yang harus dilindungi. Dan tidak boleh hutan mereka habis. Kalau hutan mereka habis, Mau cari makan? mereka mau cari makan di mana? Mereka punya ruang hidup itu sudah. Oke. Jadi kalau saya berpikir begini, pemerintah sebelum merelokasi masyarakat Mamau Papua ke suatu tempat itu harus menganalisa dampaknya nih, pendapatan per kapitanya seperti apa, sehingga kalau dipindahkan ke tempat yang baru harus setidaknya pendapatan itu dia harus lebih tinggi dibandingkan pendapatan di awal di pasar sore. Sedangkan dipindahkan memang kita lihat ada beberapa 2 pasar yang dibangun, tetapi pemerintah ini suruh mau jual di situ dengan perputaran ekonomi di situ sangat minim. Akhirnya pendapatan mama sebenarnya harus di pasar sore ini tinggi, dipindahkan ke pasar Pujasera maupun ke pasar Mariat Pantai, ini mengalami pendapatan yang sangat menurun. Menipis ya? Ya, akhirnya sehingga itu akhirnya tidak ada peluang harap hidup Mamau Papua ini hilang begitu. Seakan-akan ekonomi Mamau Papua dibungkamkan. Ruang ekonomi Mamau Papua dibungkam di sini. atas dasar kebijakan pemerintah. Yang menurut kami sangat keliru oleh pemerintah daerah, dan itu pemerintah daerah harus kaji ini secara baik, sehingga memindahkan itu harus berdasarkan kajian supaya tidak berdampak. Akhirnya mau yang dipindahkan juga ke pasar Mariat maupun pasar Pujasera ini mengalami kerugian besar-besaran. Akhirnya mereka sendiri kembali bergabung dengan kami mau pasar sore untuk bagaimana terwujudnya pasarnya akan kembali lagi seperti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.